أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال نبينا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ فقال سيدنا وإمامنا وقدوتنا حيلة الذكر. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Al-Mukarramun, para habaib, para alim ulama, para asatidh wal asatidah, segenap para kesepuhan di kebun kopi, para tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, wabil khusus guru mulia kita Khalifah Kewitan Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Syakir bin Ali Al-Habsyi, juga guru kita Kiai Haji Syarifuddin Al-Jabari, Ustaz Haji Abdul Rahman, Ustaz Haji Abdul Hamid, Bapak RW kita, Bapak RT, semuanya kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberi limpahan kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Sahibul ma'had, sahibul majlis, orang tua kita Bapak Haji Rahmat beserta keluarga besarnya dan para dewan guru, para santri Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Saya dikasih kopi, suruh ngopi, suruh ngomong ya. Dingin nanti sampai pagi. Saudara-saudara sekalian, para salafun saleh, kalau malam mereka banyak menangis kepada Allah. Kalau malam mereka banyak munajat, merintih kepada Allah. Yang dirintihi dan ditangisi satu, bagaimana supaya mereka dekat dengan Nabi Muhammad, bagaimana mereka supaya akrab dan mesra dengan Nabi Muhammad, Nabi yang bukan sembarang Nabi, Nabi yang sebelum injakan kaki daerah itu namanya Yasrib, namun ketika beliau injakkan kaki di situ berubah nama menjadi Thaibah, daerah suci, saking sucinya yang tinggal di daerah itu disebut Madinatul Munawwarah. Nabi yang sebelum injak ke situ Yasrib, daerah banyak wabah dan penyakit, sumur-sumurnya kalau diminum menjadi korengan di badan. Namun setelah injakkan kaki di situ, turabuha syifa, buminya menjadi obat, tanahnya menjadi obat. Nabi yang sebelum injakan kaki di Yasrib bukan tanah suci, namun ketika injakkan kaki di situ berubah menjadi tanah haram yang keberkahannya 2 kali lipat dari keberkahan kota suci Mekah. Nabi
yang sebelum hijrah ke daerah itu tidak ada namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Namun setelah diinjakkan beliau di situ, ada namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Nabi yang sebelum injakkan kaki di Yasrib, kota itu tidak dikenal dan tidak dirindui oleh banyak orang. Namun setelah beliau tinggal di situ sampai wafat di situ, tiada orang yang tidak rindu pergi ke Madinah berziarah mengakrabkan diri dengan Nabi Muhammad. Kita yang hadir di Ma'had Riyadhus Shalihin, moga Allah mudahkan kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita bisa injakkan kaki di bumi yang di situ ada Nabi Muhammad. Kita bisa berziarah ke Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Imamul Busiri, saudara, kalau malam beliau menangis, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadisil alami. Wahai Nabi termulianya makhluk sejagat raya, lebih mulia dari surga yang dirindukan banyak orang, lebih mulia dari arasnya Allah, lebih mulia dari segala apa yang Allah ciptakan. Mali man aludu bihi, tidak ada sandaran dalam hidupku siwa kecuali engkau wahai Nabi Muhammad. Indah hululil hadisil amami, ketika menghadapi peristiwa problem kekisruhan hidup yang besar. Ulama-ulama, saudara, kalau sudah malam yang ditangisi, bagaimana di dalam hatinya muncul mahabbah kepada Nabi Muhammad. Dan bahkan ini yang dijadikan modal Nabi Yusuf alaihi salam, saudara. Nabi paling gantengnya Nabi di zamannya. Tidak ada di zaman itu orang yang paling ganteng kecuali Nabi Yusuf. Nabi yang kaya raya. Tidak ada orang yang kaya di zaman itu kecuali Nabi Yusuf. Nabi yang memiliki jabatan tinggi, menduduki posisi tertingginya di Mesir saat itu. Segala kenikmatan yang ada pada Nabi Yusuf, ganteng orangnya, duitnya banyak, jabatan tinggi. Kalau orang ini kumpul pada satu orang, perempuan mana yang kagak demen sama orang model begini? Kenikmatan dunia semuanya ada, tapi saudara yang ditangisi oleh Nabi Yusuf tiap malam, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Rabb, wafatkan saya beragama Islam dan kumpulkan saya bersama orang-orang soleh. Ternyata tangisan Nabi Yusuf yang jadi modal ngadep kepada Allah bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan segalanya yang dia berikan, tapi modal Nabi Yusuf adalah mahabbatus sholihin, cinta kepada orang-orang soleh. Pengen duduk di Riyadhus Shalihin, pengen duduk bersama dengan orang-orang soleh di taman-taman yang soleh. Nabi Yusuf, modal besar beliau mahabbatus shalihin. Begitu juga para aulia-aulia Allah yang dijadikan dasar mereka ngadep kepada Allah.
bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan sedekahnya. Sebab apa? Ibadah-ibadah itu saudara bisa diterima, bisa tidak. Kita sholat, mungkin sholat kita diterima dan mungkin saja tidak. Sedekah kita mungkin diterima, mungkin juga tidak. Puasa kita mungkin diterima, mungkin tidak. Tapi mahabbah ini adalah modal mereka, saudara. Imam Syafi'i, pembangun madhab Syafi'i, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, hafal Quran 30 juz, umur 7 tahun. 7 tahun 30 juz apa? Kalau kita ambil sekarang baru 7 juz. Juz alpukat, juz mangga, juz jambu. 30 juz, umur 7 tahun. Umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, kurang lebih 4.000 hadis. Beliau lahap hafal dalam jangka waktu 9 hari di usia 10 tahun. Ibadahnya kalau malam tidur cuman 4 jam, selebihnya buat tahajud, buat tadarus Quran. Kalau Ramadan 60 kali khatam Al-Quran selama Ramadan, khusus dalam sholat. Di luar sholat jangan tanya. Imam Syafi'i begitu banyak dan hebat ibadahnya, saudara. Tapi yang dijadikan modal kepada Allah bukan ibadah-ibadahnya ini. Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man bid'atul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Ya Allah, modal saya mahabbatus salih. Saya ini ya Rabb cinta orang soleh, meski saya belum soleh. Coba kita paham. Saya mahabbah kepada orang soleh, meski saya belum soleh. Hafal Quran dari umur 7 tahun, hafal hadis Nabi umur 10 tahun, tahajud banyak, hafal hadis jutaan. Muridnya aja Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis hafal di luar kepala. Tapi bukan itu modal ngadep sama Allah. Modal saya cinta sama orang-orang soleh. Yang ditangisi saudara oleh orang-orang yang sudah tinggi derajatnya adalah mahabbah. Dan ini penting bagi kita yang memperingati Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus jadikan mahabbah menjadi modal, saudara. Mahabbah menjadi modal. Betapa ada orang desa dari kampung pedusunan tidak mengerti peradaban, tidak pernah mondok. Di mana pondok, apalagi di Riyadhus Shalihin, karena barangkali waktu itu belum ada juga. Belum mondok. Ini orang desa. Nabi lagi khutbah Jumat, lagi khutbah. Ini orang desa, Nabi lagi khutbah, dia langsung ngomong di depan Nabi. Imamul Bukhari tulis di dalam Sahihul Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi.
yang hebat. Anas bin Malik anaknya banyak, satu-satunya sahabat yang anaknya banyak cuma Anas bin Malik. 127 orang anaknya Anas bin Malik. Kalau ngadain maulid udah anak aja memantu udah rame, betul nggak? Ada di kebun kopi 127. Ini Anas bin Malik bilang, Nabi lagi khutbah di Jumat di mimbar, tiba-tiba ada orang desa tidak mengerti peradaban dengan pakaian yang biasa. Dia datang, Nabi lagi khutbah, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, sallu ala Nabi, kiamat kapan datangnya kiamat? Nabi lagi khutbah, dia ngomong kiamat kapan? Ini hadis kalau ditinjau dari sisi fikih, kita jadi pengurus masjid, banyak bocah-bocah lagi khutbah berisik, jangan diem aja. Jangan berisik, jangan berisik. Enggak merusak ganjaran, kagak. Nabi kagak omelin nih sahabat, ngomong kalau benar enggak apa-apa. Lah kalau khotib lagi khutbah, kalau ngomong sia-sia, ngomong yang kagak-kagak. Jangan bocah berisik diem aja, khutbah jadi kagak kedengeran. Ini hadis nih panjangnya saudara, bisa dilihat dalam Fathul Bari, syarah daripada Sahihul Bukhari saudara. Nabi lagi pidato, dia ngomong enggak ngerti ada, lagi ngomong dia pakai celetuk aja. Nabi, kiamat kapan? Ya Allah, yang ditanya kiamat. Kita aja nih di masa pandemi begini nggak mau nanya-nanya kiamat. Biar kita udah kayak kiamat aja. Kantin di sekolah 2 tahun masih tutup. Nanya kiamat. Nabi jawab, ma'abadalah. Kata Nabi, ente nanya-nanya kiamat. Kiamat itu bal huwa nabaun azim. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kiamat sudah. Yang namanya kiamat, air laut tumpah ke darat, orang kita sebut tsunami. Yang namanya kiamat, gunung meletus. Jadi yang tinggal di pantai ngelihat air banyak, yuk kita lari ke gunung biar selamat. Dia agak tahu tuh yang di gunung pada meletus, batu berterbangan, yuk kita ke pantai biar selamat jauh dari gunung. Dia agak tahu. Tabrakan orang, sampai lagi hamil, bayinya brojol kagak berasa. Tuh kiamat saking dahsyatnya. Ini orang desa nanya kiamat. Nabi nanya, ma'adattala, apa modal ente buat kiamat? Kalau Jumat ada kotak amal, pura-pura merem apa kagak? Kagak dipikirin tuh. Dia jawab begini, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ma'abdattu laha bikasratis salat wala bikasratis siyam
walakinni illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kata dia, ya Rasulullah, kalau kau tanya modal saya apa, jujur saya nggak ada modal buat ngadepin kiamat. Walaupun saya nanya, sholat saya pas bandrol 17 rakaat, kagak lebih kagak kurang. Puasa saya Ramadan kok, itu aja kalau ada yang buru-buru katanya udah lebaran pengen buka. Saya nggak punya ibadah banyak ya Rasulullah. Ini orang desa mewakili kita di akhir zaman sudah. Saya nggak ada modal kalau ngomongin persiapan apa ngadepin kiamat ya Rasulullah. Tapi jujur, saya cuma bermodalkan cinta engkau saja. Cinta Allah, cinta engkau ya Rasulullah. Saya ngadepin kiamat hanya modal saya mahabbah. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan jawaban Nabi kita Muhammad. Mari kita camkan di hati kita jawaban Nabi, mengomentari daripada dia punya kejujuran. Saya nggak punya banyak modal ibadah, cuman modal saya cinta Rasul. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Hai orang desa, kau bakal kumpul di hari kiamat bersama orang yang kau cintai. Sekali lagi, anta ma'aman ahbabta. Karena kau cinta Rasul, engkau bakal kumpul bersama orang-orang yang kau cinta. Karena cinta Rasul, dia bakal bareng sama Rasulullah. Modal ibadahnya nggak ada, modalnya demen doang, modalnya cinta doang. Tapi cinta menghantarkan kebersamaan dengan yang dicintai. Sampai Sayyidina Anas bin Malik yang menceritakan kisah ini, saudara, berdiri jingkrak-jingkrakan kala itu. Kata Sayyidina Anas, "Fawallah ma farahtu ba'dal Islam farhana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta ushiduka ya Allah anni uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar walau lam a'mal ka'amalihim." Kata Sayyidina Anas, demi Allah, sejak saya dapatin hidayah Islam, saya belum pernah senang dan gembira selepas saya dapat hidayah Islam seperti senangnya saya sekarang ini mendengar sabdanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau bakal bersama yang kau cintai. Ya Allah, saksikan olehmu saat ini saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar bin Khattab. Meski saya tidak punya amalan kayak amalan mereka pada,
Ya Rabb, modal saya mahabbah. Saudara, ini yang ditangisi oleh orang-orang saleh. Tanamin di hati kita mahabbah kepada orang saleh. Sebab mahabbatus salihin menyelamatkan kita, saudara. Mencintai orang saleh menyelamatkan. Bahkan Allah bilang, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi, membenci ulama, maka kuizinkan dia untuk diperangi. Apa maknanya? Kata Al-Imam Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyoroti hadis ini, saudara. Orang yang di hatinya benci kepada orang saleh, benci kepada ulama, Allah haramkan anak cucunya jadi ulama. Sulit. Bagaimana mungkin menjadi ulama sementara dia membenci ulama? Saudara-saudara sekalian, mahabbah kepada orang saleh adalah modal besar buat kita. Cinta kepada orang saleh ini sangat menyelamatkan kita. Bagaimana kalau kita cinta kepada syuhada, cinta kepada siddiqin, cinta kepada nabiyin, dan cinta kepada sayyidul anbiya'i wal mursalin. Yakin saudara, dengan kita bermodalkan mahabbah, ini menyelamatkan kita. Kita orang kaya rambutan busuk, saudara, yang kagak ada harganya kalau dijual, yang kagak laku dan kagak diterima kalau dibagi. Busuk, tapi bila berkumpul dengan rambutan bagus dalam peti, rambutan busuk ini punya nilai dan punya harga sama seperti harganya rambutan-rambutan yang bagus. Maka datang ke majelis maulid, tanamkan mahabbah kepada Rasulullah, tanamkan mahabbah kepada kaum salihin, sebab mahabbah menyelamatkan kita, saudara. Bapak ibu saudara, kalau ngomong cinta mesti ada tandanya. Ada anak cinta sama orang tua, tentu ada tandanya dia hormat sama orang tua. Ada suami cinta sama istrinya, ada tandanya. Ada orang tua cinta sama anak, ada tandanya. Dia dididik, disekolahi, dipondoki, dan seterusnya. Ini tanda cinta. Cuman yang menjadi pertanyaan saudara, apa tandanya mahabbatus sholihin ini? Ma alamatu mahabbati Rasulillah. Apa ciri-ciri dan tanda-tandanya orang itu cinta sama Rasul? Apa indikatornya orang itu cinta sama Nabi? Sebab kudu ada tanda-tandanya. Saudara sekalian, guru kita yang kita tunggu sudah datang. Kifasa, biar beliau yang harus bicara. Karena udah datang, maka kita sebagainya mengisi sebelum datang yang kita tunggu-tunggu. Tidak boleh panjang-panjang. Begitu namanya juga pemain cadangan. Pemain inti sudah ada. Benar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.